selamat datang di WTC Kids Online di bulan Februari ini. Kami sangat senang lihat adik-adik tetap semangat beribadah di rumah, tetap semangat untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah, hari ini seperti minggu yang lalu sudah dikasih tahu sama Kak Sen, beberapa minggu ke depan kita akan membahas tema What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Kalau minggu kemarin kita sudah membahas apa yang akan Yesus lakukan di antara orang-orang yang belum kenal Tuhan, minggu ini kita akan belajar apa yang akan Yesus lakukan ketika Ia menghadapi godaan. Adik-adik siap? Nah, kami mau adik-adik semua siapkan hati, siapkan Alkitabnya. Kita mau sungguh-sungguh ibadah sama Tuhan. Kita akan nyanyi, melompat, memuji Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan. Oke, yuk kita sekarang berdoa dan kita akan memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, di bulan yang baru ini Tuhan, buat hari yang Engkau berikan bagi setiap kami, untuk kami datang dan belajar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat segala kesehatan, semua yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami dan keluarga kami. Kalau sebentar kami mau memuji, menyembah Tuhan, Tuhan pimpin kami hanya di dalam nama Yesus. Amin. Nah adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Your
adik-adik, kita sama-sama siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kak Jess undang untuk semuanya, mari kita sembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Mari sama-sama katakan, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Kita ulang sama-sama dari awal ya. Yuk kita sembah Tuhan, katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Katakan, Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi katakan, Yesus. Yesus, tolonglah aku. Yuk, mari adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan yang baru. Kau berkati setiap kami. Engkau juga berkati setiap kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Hai teman-teman, namaku Kim dari kelas Kids Altar Kak Tina. Saya akan sampaikan ayat hafalan minggu ini. Yohanes 4 ayat 7b. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Baca lagi ayatnya ya teman-teman. Yohanes 4 ayat 7b. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ingat ya teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini Yohanes 4 ayat 7b. Karena iblis, maka ia akan lari daripadamu. Oke teman-teman, demikian ayat hafalan kita minggu ini. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Jangan lupa ikut Kids Altar ya teman-teman. Bye-bye. God bless you. Nah, apa yang Yesus lakukan ketika ia dicobai? Setiap hari kita juga menghadapi cobaan adik-adik. Kita digoda iblis untuk berbuat nakal, sehingga kita jatuh dalam dosa. Itu yang ingin iblis lakukan dalam hidup kita. Dia ingin menghancurkan kita. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi cobaan? Hari ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus apa yang dia lakukan ketika ia dicobai iblis. Betul, Yesus pun dicobai oleh iblis. Ketika dia selesai dibaptis, dia pergi ke padang gurun dan di sana Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dan setelah itu adik-adik, iblis datang dan mencobai Yesus. Kita lihat apa yang terjadi. Roh Allah membawa Yesus masuk ke padang gurun. Di sana ia berdoa dan berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Nah, dia juga berpikir dan merenungkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya yang Tuhan inginkan. Adik-adik, ketika Yesus berdoa dan berpuasa, dia menjadi sangat lapar karena dia tidak makan adik-adik. Nah,
Ketika Yesus sedang lapar, iblis datang dan mencobai Yesus. Iblis berkata kepadanya, "Hei, kamu anak Allah. Kalau kamu lapar, kamu bisa mengubah batu-batu ini menjadi roti, bukan?" Yesus tahu bahwa iblis berusaha untuk membuat dia melakukan hal yang salah. Tapi karena Yesus sudah mempelajari firman Tuhan dan ingat apa yang harus dia lakukan dari firman Tuhan, dia berkata kepada iblis, "Seorang tidak hidup hanya dengan makan roti saja, tapi dengan melakukan firman Tuhan." Iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Yesus di puncak bait Allah. Dan di puncak bait Allah tersebut iblis berkata kepada Yesus, "Kalau kamu memang anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari tempat tinggi ini. Bukankah ada tertulis, malaikat-malaikatnya akan menangkap engkau?" Adik-adik, Yesus tahu bahwa iblis berusaha untuk dia melakukan apa yang tidak diinginkan Tuhan. Karena itu, Yesus berkata kepada iblis, "Juga ada tertulis dalam firman bahwa jangan mencobai Tuhan Allahmu." Si iblis yang jelek dan penuh dengan tipu muslihat itu punya satu cobaan lagi. Maka dia membawa Yesus ke atas puncak gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus kerajaan-kerajaan di seluruh muka bumi. Dan ia berkata kepada Yesus, "Sembahlah aku, maka aku akan memberikan semua ini kepadamu." Tapi Yesus tahu cara menjawabnya. Yesus berkata kepada iblis, "Pergi daripadaku, setan. Karena ada tertulis dalam firman Tuhan, kamu hanya boleh menyembah Tuhan saja." Jadi iblis pun pergi meninggalkan Yesus. Nah, adik-adik lihat kan, Yesus pun dicobai oleh iblis. Tapi Yesus menang melawan godaan iblis. Kenapa? Bagaimana caranya? Karena dia melawan setiap cobaan, melawan setiap godaan iblis dengan firman Tuhan. Dia melawan setiap apa yang iblis katakan dengan firman Tuhan. Adik-adik tahu kan, iblis itu ingin menghancurkan kita. Dia ingin kita berbuat dosa. Dia ingin kita menyerah dan kita nyontek aja. Dia ingin kita gak taat dan kita melawan orang tua kita. Dia ingin kita melanggar apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita lakukan. Nah, untuk itu adik-adik, ketika iblis melemparkan cobaan, godaan kepada kita, adik-adik harus melawan setiap godaan iblis itu dengan firman Tuhan. Melawan setiap godaan iblis untuk tidak taat sama orang tua. Melawan setiap godaan iblis dengan ketika dia berkata, "Kamu menyerah saja, gak usah belajar." Nah, hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa dia melawan setiap godaan iblis dengan firman Tuhan. Dan dia menang dari setiap cobaan. Kita pun, adik-adik pun, kakak pun bisa menang melawan godaan iblis dengan cara melawannya dengan firman Tuhan. Halo adik-adik, tiba saatnya kita masuk di pelajaran kehidupan hari ini. Pelajaran kehidupan hari ini bercerita tentang Leni dan Louis si Selada. Leni dan Louis Selada adalah dua bersaudara yang tinggal bersama-sama dengan ayah mereka. Ayah sangat mencintai mereka adik-adik, sehingga setiap hari sebelum mereka berangkat ke sekolah, ayahnya mengambil waktu untuk memberi mereka nasihat yang baik. Ketika kamu berada di sekolah, anak-anak, kalian tidak usah peduli apa yang orang lain lakukan, ya. Jangan mencuri, jangan menipu, dan jangan berkelahi. Ayah sangat mengasihi kalian dan ayah ingin kalian tidak terluka. Bahkan ayah tidak mau kalian bermasalah.
Nanti jika temanmu mencoba dan menggodamu untuk melakukan sesuatu yang kamu tahu itu adalah salah, beritahu ke mereka. Silakan, tapi kami tidak ikut-ikutan. Begitu ya. Lenny dan Louis menghormati ayahnya. Mereka tahu bahwa ia selalu memberikan saran, sehingga setiap pagi mereka akan berkomitmen untuk mengikuti nasihat baik yang ayah mereka berikan. Adik-adik, di sekolah Lenny dan Louis Selada selalu bergaul dengan Mike Mellon dan Anthony Alpukat. Mike dan Anthony adalah anak-anak yang menyenangkan loh, tetapi mereka selalu terlibat masalah. Suatu hari mereka bertengkar dengan beberapa wortel dan memutuskan bahwa mereka akan melawan. Mike dan Anthony datang ke Lenny dan Louis untuk meminta bantuan mereka. Lenny dan Louis ingat nasihat baik yang mereka dapatkan dari ayah mereka, sehingga mereka mengatakan kepada Mike dan Anthony, "Kami pikir berkelahi itu tidak benar. Jadi kalian lakukan saja, tapi kami tidak akan ikut-ikutan." Mike dan Anthony tidak senang mendengar ini. Kami pikir kalian adalah teman. Ternyata kalian justru tidak mau. Kalian sebenarnya adalah milik kami. Kita adalah teman, kata saudara Selada. Tapi itu tidak berarti kita menjadi milik kalian. Kami milik ayah kami dan dia mengatakan bahwa kami tidak boleh berkelahi. Adik-adik, setiap kali kamu tergoda, kamu perlu ingat loh bahwa kamu adalah milik Allah. Orang akan selalu mencoba dan menggoda kalian untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Situasi akan selalu muncul dalam hidupmu yang akan menggodamu untuk melakukan apa yang salah. Pikirkan tentang Yesus. Nah adik-adik, apa yang Yesus lakukan ketika ia dicobai? Yesus menolak iblis karena dia tahu bahwa ia milik Allah dan bahwa Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap situasi yang menggoda. Nah adik-adik, ketika kamu tergoda, kamu dapat melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan. Nah, keesokan harinya di sekolah ada ujian besar. Lenny dan Louis telah menghabiskan waktu belajar, tapi Mike dan Anthony tidak suka belajar sama sekali adik-adik. Nah, sebelum kelas, Mike dan Anthony mengatakan kepada Lenny dan Louis, "Tulis jawaban kalian di atas kertas dengan tulisan besar, sehingga kita dapat menyalin jawaban kalian dan lulus tes juga." Nah adik-adik, Lenny dan Louis tergoda untuk ingin membantu Mike dan Anthony menyontek karena mereka tidak ingin teman-teman mereka gagal. Tapi mereka tahu bahwa membantu teman-teman mereka menyontek adalah hal yang salah untuk dilakukan. "Maaf teman-teman, tapi ayah kami mengatakan kepada kami bahwa kecurangan bisa membawa kita ke dalam kesulitan. Kalian teman-teman kami, tapi kami tidak ingin mendapat masalah. Menyonteklah jika kalian mau, tapi kami tidak akan ikut-ikutan." Nah adik-adik, tolak godaan iblis. Lenny dan Louis menolak godaan. Tolak godaan iblis. Lenny dan Louis menolak godaan. Nah, ketika kamu tergoda untuk melakukan sesuatu yang kamu tahu salah, kamu perlu melakukan hal yang sama. Tolak godaan setan. Jadi, ketika kamu mencoba untuk berhenti berbohong atau berkelahi atau bergosip dan kamu merasa tergoda untuk melakukan hal-hal ini, lawanlah. Ingat ya ayat hafalan kita hari ini. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kamu dapat menolak godaan iblis dengan bantuan Tuhan. Jangan hanya duduk dan membiarkan iblis menghancurkan hidupmu. Lawanlah godaan iblis seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kakak beradik Selada menolak godaan untuk menyontek.
Tapi Mike dan Anthony tertangkap dan dikeluarkan dari sekolah. Sehingga saat makan siang, Lenny dan Louis akan menemui mereka di luar sekolah untuk makan bersama-sama. Suatu hari, Mike dan Anthony sangat gembira karena mereka mempunyai sebuah rencana. Kau tahu restoran di sebelah sekolah kalian? Kita akan menyelinap ke sana ketika manajer sedang jauh dari kasir dan mengambil uang. Kami butuh kalian untuk membantu kami. Lenny mulai merespon. Kalian bisa melakukan sendiri. Kami tidak akan. Tapi Louis memotongnya. Lenny, kenapa kita tidak membantu mereka sekali saja? Kami selalu melakukan hal yang benar. Aku akan pergi dengan mereka. Ayo, ikutlah dengan kami sekali ini saja. Louis sedih melihat bahwa semua tekanan dan godaan bahkan telah meruntuhkan pertahanan saudaranya. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan sendiri. Baiklah, Kata Lenny. saya kira kalian harus tinggalkan saya sendiri. Aku tidak akan pergi dengan kalian. Lenny berbalik dan pergi. Lupakan dia. Mike dan Anthony berkata kepada Louis. Ketiganya melompat ke meja tempat di samping kasir. Mike menekan tombol besar yang mengkilat dan laci terbuka. Mike dan Anthony mulai meraih sebanyak mungkin uang kertas yang mereka bisa. Louis sangat gugup. Ia meraih berapa lembar, tapi ia merasa begitu buruk. Dia menyesali seharusnya ia mendengarkan ayahnya. Tapi sudah terlambat adik-adik. Tiba-tiba pintu dapur terbuka dan manajer restoran berjalan keluar. Cepat sembunyi. Kata Mike. Di mana? Tanya Louis. Dalam kotak ini. Kata Anthony. Mereka menutup kasir dan semua melompat. Mereka menutup kasir dan kemudian melompat di kotak coklat yang berada di atas meja. Restoran manajer perlahan berjalan ke meja dan kemudian melihat kotak coklat. Oh, aku lupa untuk memberikan kiriman baru untuk Fred. Aku akan melakukan sekarang, katanya kepada dirinya sendiri. Ia meraih kotak coklat yang berisi Mike, Anthony, dan Louis yang sedang bersembunyi dan mulai berjalan ke dapur. Manajer restoran mendorong pintu menuju dapur. Nih, Fred, mereka mengirimkan kita sayuran dan buah. Chef Fred berhenti memasak dan mendongak. Oh, terima kasih, Phil. Waktunya tepat sekali. Aku baru saja akan membuat salad dan saya benar-benar membutuhkan selada. Louis tidak bisa percaya apa yang dia dengar. Mike dan Anthony melihat sekeliling di dalam kotak untuk melihat apakah ada selada yang lain. Tapi Louis adalah satu-satunya selada. Sebelum salah satu dari mereka bisa membuat rencana, Chef meraih di dalam kotak dan mengambil Louis. Ini kan yang menjadi salad yang enak. Selada ini begitu segar, dia berkata adik-adik. Dia mencuri Louis dan kemudian menempatkan dia di atas talenan. Hari itu Louis menderita. Konsekuensi dari keputusannya, dia memilih untuk tidak melawan godaan dari teman-temannya dan mereka hidupnya yang hancur. Adik-adik, yuk kita ambil keputusan. Coba kamu ingat godaan apa yang selama ini menggodamu. Lawan ya. Datang kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memilih aku menjadi anak-Mu. Di setiap kali kehidupan kami Tuhan, ada banyak godaan yang dilakukan oleh iblis. Aku mau tolak itu ya Tuhan. Terima kasih Engkau bersama denganku. Dan aku percaya ketika aku menghadapi godaan, aku bisa menolaknya bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kita sudah selesai dengan ibadah kita minggu ini. Kami percaya firman Tuhan yang adik-adik sudah dengar, bagaimana Yesus menghadapi godaan itu bisa menjadi berkat, bisa menjadi kekuatan dalam hidup kita. Jadi ketika adik-adik menghadapi godaan, adik-adik tahu apa yang harus adik-adik lakukan. Sama seperti apa yang Yesus sudah lakukan. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah, kami mengingatkan adik-adik yang belum ikut Kids Altar, ayo jangan ketinggalan. Segera daftarkan diri adik-adik di Kids Altar. Bilang sama papa mama, aku mau ikut Kids Altar. Nah, bagaimana caranya? Adik-adik bilang papa mama untuk pergi ke IG WTC Kids. Nanti di sana ada link. Adik-adik bisa mendaftarkan diri adik-adik untuk ikut Kids Altar. Ngapain aja sih Kak di Kids Altar? Wah, adik-adik, itu Kids Altar adalah tempat yang paling luar biasa untuk kita bertumbuh dalam Tuhan. Kita akan nyanyi memuji Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan, dan kita juga akan sharing bagaimana Tuhan sudah menolong hidup kita, bagaimana Tuhan sudah memberkati hidup kita. Nah, kami ketunggu ya adik-adik untuk datang di Kids Altar. Oke, sekarang kita akan berdoa, kita akan akhiri ibadah kita minggu ini. Kita mau minta Tuhan untuk pimpin kita sepanjang minggu. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah Engkau berikan, yang sudah Engkau sampaikan melalui kakak-kakak kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara dan sanggup untuk menolong kami, bahkan dalam ketika kami menghadapi godaan sekalipun. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami mau hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan adik-adik. God bless you. Bye.